Setara dengan Zootopia dan Toy Story, Hoppers tayang perdana dengan nilai hampir sempurna, salah satu film animasi terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Semua ini dilebih-lebihkan. Kenyataannya berbeda dari yang mereka bilang. Sobat, film ini bagus, punya ide menarik dan beberapa hal berjalan baik. Tapi bukan berarti ini keajaiban dunia ke-8. Jadi, apakah Hoppers memang sebagus yang dibicarakan? Baiklah, di video ini kita akan melihat secara tepat apa yang bagus dari Hoppers, hal-hal apa yang terasa sangat aneh, dan apakah benar-benar layak untuk ditonton. Perlu diketahui, video ini akan mengandung beberapa spoiler, tapi tidak ada yang akan merusak filmnya untukmu. Pertama-tama, apaan sih sebenarnya Hoppers itu? Pada dasarnya, ceritanya mengikuti seorang mahasiswi yang terobsesi dengan hewan, yang akhirnya memindahkan kesadarannya ke tubuh seekor berang-berang robotik. Ya, seaneh itulah idenya, jadi bersiaplah. Katanya mereka ingin memahami hewan dan hal lain, tapi akhirnya tidak dilakukan juga. Kita akan membahas semua hal yang berhasil dan tidak berhasil di film ini, dan memang banyak yang tidak berhasil. Film ini memiliki pesan indah dan niat baik. Tapi masalahnya adalah, untuk mencapainya mereka harus membuat sebuah cerita yang sangat-sangat aneh. Pixar ingin meningkatkan kesadaran lingkungan lewat film dengan konsep inovatif. Semuanya berjalan lancar sampai titik ini. Yang tidak saya mengerti adalah kenapa di hasil akhir filmnya mereka tampak terburu-buru melakukannya hingga hasilnya campur aduk. Contoh yang jelas adalah para karakter, teman. Dari karakter-karakter yang paling menonjol di sini adalah para hewan, manusia, termasuk si gadis, yang merupakan tokoh utama. Kamu sulit terhubung dengannya karena dia tidak punya pesona seperti karakter Pixar lain. Desainnya agak mirip Hiro Hamada dari Big Hero 6, tapi secara keseluruhan dia tidak punya keistimewaan sebagai karakter. Kisahnya tidak diceritakan, hubungan dengan orang tua tidak diperlihatkan, dan alasan keanehannya tidak dijelaskan. Dia hanya hadir sebagai materi fisik di alam semesta. Dan coba kita bandingkan, bagaimana ini dengan Turning Red? Mei, karakter utamanya, punya banyak pesona dan hal-hal yang membuatmu berkata, tapi anak ini sangat penasaran, saya suka dia. Di Hoppers, tokoh utamanya masih banyak kekurangan, dan itu membuat karakternya terasa datar. Saya rasa karena itulah ketika dia sudah berubah menjadi berang-berang, dia terasa jauh lebih hidup dan seperti karakter yang lebih lengkap. Kalau dari awal dia jadi berang-berang, kamu pasti lebih terhubung dan suka dengannya, tapi saya juga tidak tahu. Jujur, saya tak menyangka gadis ini akan jadi karakter yang diingat lama. Sekarang hewan lain justru punya daya tarik dan esensi yang membuat kamu suka serta mudah mengingat mereka. Misalnya, saya hanya ingat wajah gadis itu karena sering muncul di layar. Saya mengingat hewan lain karena tingkah mereka, kelucuan, pelajaran yang diberi, dan sebagai teman baik. Dan jika dengan ini sang tokoh utama sudah membuatmu kecewa, keadaannya akan menjadi lebih buruk. Manusia lainnya adalah kegagalan total, seperti lelucon yang tidak lucu. Baik wali kota maupun dokter dan tim pecundangnya, penduduk, bahkan Ibu Mabel tidak punya sedikit pun daya tarik sebagai karakter. Ada beberapa kali di mana mereka benar-benar menyebalkan. Kamu sedang asyik menonton hewan-hewan, lalu tiba-tiba manusia muncul dan merusak suasana. Serius teman, aku sulit menjelaskan, tapi karakter manusianya terlalu sederhana dan tidak penting, jadi ceritanya akan lebih baik tanpa mereka. Benar, aku sudah mengatakannya dan aku tahu mereka yang sudah menonton filmnya pasti akan berpikiran sama. Dua manusia yang bisa dibilang baik hanya dua kakek nenek itu, terutama nenek Mabel, karena dengannya kamu bisa sedikit terhubung. Dia bukan nenek tercantik di dunia, tapi juga tidak sekeriput dan segosong Mama Choco. Yang penting kepribadiannya. Nenek ini punya sesuatu, tapi tidak banyak. Dan kakek satunya lagi seperti NPC yang justru punya lebih banyak pesona daripada semua manusia lainnya digabungkan. Soal wali kota, sebaiknya tidak dibahas karena sifatnya yang menyebalkan bisa jadi satu video sendiri. Apa itu? Aduh, aku hampir lupa. Ada sesuatu yang membuat mereka jadi jauh lebih buruk lagi. Lelucon mereka yang dipaksakan dan tidak perlu bukan berarti sepanjang film ini penuh dengan lelucon atau seperti film animasi komedi. Tapi masalahnya ada beberapa situasi di mana kamu bakal mikir, bro, serius deh, apa leluconmu itu memang perlu? Nggak lucu sama sekali.
Kadang kamu merasa nggak nyaman karena keanehan dialog, penampilan, atau adegannya. Ini di ini, iya, ini di ini. Tapi biar saya perjelas, ini selalu terjadi sama manusia. Lelucon tentang hewan, nah itu sih 10 dari 10. Sekarang kita harus bahas apa yang tidak berhasil dalam ceritanya. Ceritanya dimulai menarik, memperkenalkan Mabel, masalah dan solusi sementara. Namun setelah itu semuanya mulai kacau seperti Chilaquiles lembek. Maksudnya, kita mulai dengan cerita yang sangat sederhana dan tiba-tiba jadi jauh lebih rumit, dramatis, dan berlebihan dari seharusnya, sampai banyak hal yang terjadi terasa sangat absurd. Benar-benar. Film ini dan semua masalah dari gadis ini sebetulnya bisa selesai dalam 5 menit hanya karena ulah isengnya. Kalau saja dia membuat permintaan resmi kepada wali kota yang bodoh itu. Dan tidak ada lagi alasan kenapa hampir memusnahkan semua hewan dan manusia di kotanya. Semuanya begitu kacau hingga tak pernah ada penjahat yang sejati. Seharusnya di awal adalah wali kota, penjahat karena akan melakukan perusakan di hutan, tapi ternyata justru si gadis kecil yang sedang ngambek. Jadi wali kota bukan penjahat? Sebenarnya apa yang terjadi, teman? Aku makin bingung. Yang paling konyol adalah hampir di akhir film mereka tiba-tiba memasukkan seorang penjahat supaya ceritanya tidak terasa seperti tanpa antagonis. Asli, sepertinya ChatGPT yang membuatnya karena mereka selesai filmnya lalu sadar, oh Tuhan kita nggak punya penjahat bro. Ini sungguh absurd, saya tidak tahu apakah Pixar diberi waktu sangat singkat untuk membuat film ini atau apa yang terjadi. Karena ada banyak hal yang tidak diberi kesimpulan, kita tidak dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi, orang tua Mabel tiba-tiba saja menghilang dan filmnya langsung selesai begitu saja. Dan hasta la vista baby bahkan tak ada. Elemen penting film Pixar, musik berkesan juga absen. Sebelum filmnya dimulai, mereka memutar iklan Toy Story 5. Begitu lagu mulai, kamu langsung bilang, oh Tuhan, mereka akan membuat Woody botak dan aku sendiri makin tua. Tapi di Hoppers tidak ada yang seperti itu. Tidak ada soundtrack yang membawamu atau membuatmu merasa seperti berada di orkestra simfoni multidimensi. Mereka hanya punya satu lagu, yaitu saat Raja George membuat semua orang menari di pertemuan dan pestanya. Itu saja, selesai. Dan lagu-lagu itu pun diputar Raja George lewat tape recorder tua. Seperti kalau kamu cari di YouTube musik untuk menari tanpa hak cipta dengan jenis lagu seperti itu, dia memutarnya. Semuanya terasa hambar. Film ini sering dibandingkan dengan Avatar karena tokoh utamanya masuk ke tubuh berang-berang untuk merasakan hidup sebagai spesies itu. Atau dengan Brother Bear, alasannya sama tapi tanpa sihir. Dan ya mungkin itu memang ide utamanya, makanya juga disebutkan di trailer. Bukan, ini bukan Avatar, tapi memang mirip dengan Avatar. Sama sekali tidak seperti Avatar. Sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan film-film itu. Bro, ini benar-benar berbeda. Menurut Pixar, mereka terinspirasi dari Avatar dan dokumenter Planet Earth. Tapi sebenarnya, dari segi dokumenter, film ini hanya menampilkan beberapa adegan gagal dari sang dokter yang mencoba mempelajari berang-berang. Dan itu saja, itulah semua inspirasinya. Bagaimana menurut kalian? Tapi tidak semua beritanya buruk. Bro, syukurlah. Ada beberapa hal baik yang membuat film ini tidak sepenuhnya buruk. Tanpa hal-hal itu, film ini pasti sangat menjijikan. Hal-hal baiknya sangat kuat sehingga kamu akan paham mengapa film ini layak ditonton setidaknya sekali, terutama semua tema tentang hewan. Mereka sering berkata lucu, membuatmu penasaran tentang hidup mereka, dan terkadang sarkastik hingga membuatmu tersenyum. Aku ingat hewan pertama yang bicara dengan Mabel versi berang-berang bilang halo padanya. Lalu semua ayam berkata, "Hai Nona, masih sendiri, mau ditemenin?" Temen, itu sangat epik dan aku nggak bohong. Awalnya memang mulai membuatku frustasi, tapi begitu bagian hewan-hewan muncul, aku langsung bilang, wah, benar-benar layak untuk ditunggu. Mereka juga memberi beberapa ide menarik, seperti aturan di dunia hewan dan masalah akibat pembangunan.
Bagaimana mereka tetap beradaptasi meski mengalami kelebihan populasi? Itu memang menarik, tapi yang paling mencuri hati semua orang adalah kehadiran Raja George. Berang-berang itu memang teman hebat. Sekarang aku sadar sesuatu yang konyol. Apa sebaiknya? Berang-berang itu punya latar belakang lebih kaya daripada tokoh utama. Itu sebabnya banyak yang menyukai Raja George dan melupakan Mabel. Wah, itu benar-benar mengecewakan. Pokoknya, hewan-hewan yang kemudian menjadi sekutu Mabel si berang-berang sangat lucu dan karismatik. Mereka adalah teman sejati. Bahkan mereka memberimu lebih banyak pelajaran daripada manusia itu sendiri. Hal keren dari ini, yang mungkin kalian takutkan saat memutuskan untuk ke bioskop atau tidak, adalah tidak ada inklusi yang dipaksakan. Mantap! Akhirnya, Disney tidak mau memaksakan ide-idenya yang buruk dan terlalu ingin tampil inklusif serta benar secara politis. Jadi jangan takut lagi teman, di sana tidak ada hal seperti itu. Pesannya memang sangat indah. Itu membuatmu banyak berpikir tentang kerusakan yang disebabkan manusia terhadap hewan dan habitatnya, dan memberimu banyak kesadaran tentang hal itu. Bahkan akhir ceritanya sangat indah dan berkesan. Sama seperti desain dan animasinya, film ini memiliki gaya kartun yang memberikan esensi tersendiri, sangat menarik dan menyegarkan. Bisa dibilang bahkan kamu bisa merasa seolah-olah sedang berada di dalam hutan. Satu hal yang perlu saya katakan, film ini mungkin bisa diselamatkan karena melibatkan pencipta kartun We Bare Bears, Daniel Chung. Orang hebat ini sudah berpengalaman menceritakan kisah dari sudut pandang hewan yang terlihat jelas di film ini. Jadi, tepuk tangan untuk Daniel karena telah menyelamatkan Hoppers dari sebuah bencana. Kesimpulannya, layak atau tidaknya, itu tergantung pada situasimu. Jika kamu hanya ingin pergi ke bioskop untuk menonton film yang tidak akan terlalu mengecewakanmu, ya, ini adalah film yang bagus untuk kamu tonton, nikmati, dan bersenang-senang. Jika yang penting bagimu adalah pergi bersama anak-anak agar mereka bersenang-senang, ya, mungkin saja. Semua anak-anak yang ada di dalam bioskop hampir tidak antusias saat menonton filmnya. Yang paling sering saya dengar mereka bicarakan adalah tentang kakek nenek, serius, bener-bener. Mereka cuma bilang, wah itu neneknya, lihat itu nenekku, lihat itu kakeknya. Oh ya, itu saja yang saya dengar mereka katakan. Selain itu, saya hanya mendengar mereka membicarakan hal lain dan agak teralihkan di beberapa bagian film. Apakah saya akan menonton Hoppers lagi? Mungkin tidak, tapi saya juga tidak menyesal sudah menontonnya. Jika kamu tanya penonton Hoppers apakah ingin menonton film itu lagi atau memilih Lightning McQueen, saya yakin mereka pilih Lightning McQueen. Jadi kamu sudah tahu kalau kamu cuma ingin bersantai, menangis sedikit karena neneknya Mabel dan beberapa hewan kecil, Hoppers akan sangat cocok untukmu. Oh, kalau kamu penasaran, di filmnya tidak ada kapibara.